Hai kakak-kakak, adik-adik, bunda-bunda. Selamat datang di YouTube channel Grammar Tips with Bu Denis. Bude saat ini akan mempresentasikan bagaimana penggunaan must, have, can, dan may. Selamat menyaksikan. Penggunaan dari kata must adalah satu. Biasanya digunakan untuk suatu obligation atau necessity, keharusan. Nah, must itu dalam bahasa Inggris sama dengan have to. Jadi penggunanya yang pertama biasanya digunakan di kalimat present. Contohnya, I must go. Atau bisa juga dikatakan I have to go. Atau bisa juga dikatakan I have got to go. Ini artinya sama. Yang kedua, bisa juga digunakan untuk kalimat future. Misalnya, I must go tomorrow, atau I have to go tomorrow, atau I have got to go tomorrow. Must juga bisa digunakan di kalimat past. Contohnya, I had to go yesterday. Yang kedua, must itu menjadi suatu kesimpulan, conclusion. Biasanya kalimatnya adalah menjadi must be. Contohnya, 1. I think she is over 40. Jadi, she must be over 40. Jadi, artinya adalah saya memperkirakan dia berumur 40 tahun. Jadi, dia memberi kesimpulan bahwa dia berumur 40 tahun. Contoh yang kedua, I conclude that she is mad. So, jadi, jika penggunaan dengan pakai must, maka menjadi she must be mad. Kata yang kedua adalah have. Have bisa digunakan sebagai auxiliary atau kata bantu dalam perfect tense. Contohnya, I have done my homework after I had done my homework. Yang kedua, have juga bisa digunakan sebagai kata kerja penuh. To have itu sama dengan to own atau to possess. Artinya memiliki. Contohnya, I own new house. Bisa juga kita katakan sebagai I have a new house. Contoh yang kedua, he possesses a lot of money. Maka sama dengan he has a lot of money. Have juga bisa digunakan sebagai some idioms atau ungkapan. Contoh, take a seat menjadi have a seat. Took a bath menjadi had a bath. I received a letter, I had a letter. Yang terakhir, I enjoyed the party menjadi I had a good time at the party. Yang ketiga adalah penggunaan may. May itu biasanya digunakan untuk mengekspresikan sesuatu atau possibility, kemungkinan. Contohnya, it may begin at any moment. Artinya, kemungkinan akan dimulai. Contoh yang kedua, he may come tomorrow. Jadi, it is possible that he come. Jadi, kemungkinan dia akan datang besok. Jadi, tomorrow or perhaps he will come. Jadi, intinya adalah kemungkinan dia akan datang besok. Yang kedua, may juga mengekspresikan sesuatu permission, sama dengan can. Jadi, mengizinkan atau membolehkan. Contohnya, you can sit here. Maksudnya, you may sit here. Jadi, Anda dapat duduk di sini atau Anda bisa duduk di sini atau boleh duduk di sini. Jadi, you have permission to sit here. Jadi, Anda boleh diizinkan untuk duduk di sini. You are permitted to sit here. Jadi, Anda diizinkan untuk duduk di sini. Penggunaan yang keempat adalah can. Can biasanya digunakan untuk mengekspresikan suatu kemampuan atau ability. Contohnya, he can swim, he is able to swim. He has the ability to swim. Jadi, dia bisa berenang. He is able to swim, dia bisa berenang. Jadi, dia mempunyai capability, mempunyai kemampuan untuk berenang. Yang kedua, sama dengan may, mengekspresikan permission atau mengizin atau boleh. Jadi sama dengan may. Contohnya, you can leave now, you may leave now. Jadi, you have permission to leave now, you are permitted to leave now. Maksudnya adalah Anda diizinkan untuk meninggalkan sekarang atau Anda diizinkan untuk pergi sekarang.
Demikian penjelasan dari Bu Denis mengenai must, can, may, have. So, happy learning. Don't forget like, subscribe, and share. Thanks for watching. Bye-bye.